Selamat bertemu kembali sahabat partikelir Nurseri Ponorogo, semoga dalam keadaan sehat semua. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dari video-video yang kami tayangkan. Mari menanam untuk masa depan kehidupan yang lestari serta segar dan menyegarkan lingkungan sekitar. Lada perdu adalah tanaman jenis lada namun tidak menjalar dan tidak memerlukan tiang panjat. Berbeda dengan tanaman lada panjat yang tumbuh menjalar, lada perdu merupakan varietas tanaman lada yang dibudidayakan untuk mengatasi persoalan biaya budidaya lada panjat yang mahal. Selain itu, juga untuk mengatasi masalah semakin sulitnya memperoleh tiang panjat. Demi meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produksi nasional perlu dicari alternatif cara budidaya yang lebih murah tanpa menurunkan produktivitas tanaman. Kelebihan budidaya lada perdu. Lada perdu tidak perlu menggunakan tiang panjat seperti pada lada biasanya, biaya produksi yang cukup terjangkau, pemeliharaan dan perawatan yang bisa dibilang cukup mudah, proses panen yang cukup mudah, serta bisa dilakukan tumpang sari serta bisa dibudidayakan pada lahan yang sempit. Namun tentu saja terdapat beberapa perbedaan dari aspek agronomi antara budidaya lada perdu dan lada panjat terutama pada penyiapan dan perbanyakan bahan tanaman, pendederan dan pembibitan, pemeliharaan, dan cara panennya. Sedangkan untuk pengendalian hama penyakit dan pasca panen pada tanaman lada perdu sama dengan lada tiang panjat. Hal ini tentunya berpengaruh pada produksi per hektar lada perdu dan tanaman lada panjat. Selain itu, pemeliharaan lada perdu relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan lada panjat sehingga dapat menekan biaya produksi. Untuk mendapatkan bibit lada perdu, sekarang ini tidaklah sulit karena sudah banyak penjual tanaman yang menjual bibitnya. Bibit merica perdu atau lada perdu bisa Anda peroleh dengan harga berkisar antara Rp8.000 hingga Rp35.000 di pasaran per polybag atau per pohonnya, tergantung varietas dan kualitas bibit. Syarat lahan bibit lada perdu. Lada perdu diperbanyak dengan menggunakan cabang buah sehingga pertumbuhannya melebar dan tidak memerlukan tiang panjat untuk pertumbuhannya. Tajuk yang berbentuk perdu yang diperlukan yakni berdiameter sekitar 1,5 meter dan tinggi sekitar 1 meter. Agar berhasil, bahan stek cabang, entah itu bertapak maupun dari cabang buah haruslah yang diambil dari pohon induk terbaik, misalnya saja sehat dan bebas dari hama dan penyakit serta varietas unggulan. Persyaratan lahan untuk pembibitan lada perdu yakni relatif datar, dekat dengan sumber air dan kebun produksi, mudah dalam pengangkutan, serta bebas dari serangan. Memilih bahan dan mutu benih lada perdu. Lada bisa diperbanyak secara generatif maupun vegetatif. Namun untuk keperluan budidaya dengan pertimbangan dari aspek ekonomi dan efektivitas perbanyakan, lebih baik dilakukan secara vegetatif. Bibit tanaman lada dapat diperoleh dari stek batang tanaman induk, baik dari stek cabang bertapak maupun stek cabang buah ataupun stek cabang produksi. Untuk mendapatkan tanaman lada perdu yang berkualitas baik dan berproduksi tinggi, maka bahan tanaman yang akan dijadikan bibit tersebut harus memenuhi standar persyaratan mutu benih. Perlakuan pada bahan tanaman lada perdu. Stek cabang bertapak direndam dalam larutan gula pasir 1-2% untuk mempercepat pertumbuhan tunas dan akar. Selama 1-2 jam dalam larutan fungisida, 1-2 gram L air, sehingga stek yang disemai bebas dari gangguan penyakit. Sedangkan untuk stek cabang buah produksi, stek direndam dalam campuran larutan 1-2% gula pasir dan larutan fungisida 1-2 gram IT air selama 1-2 jam. Jika sudah kering, silahkan celup bagian pangkal hingga bagian keratan teratas ke larutan zat perangsang tumbuh akar, misalnya saja larutan 2-3% IBA. Persiapan media tanam. Media tanam yang digunakan merupakan campuran dari tanah bagian atas dan pupuk kandang yang telah matang dengan perbandingan 2:1 kemudian dimasukkan ke dalam polybag yang berukuran 15 cm x 20 cm. Polybag yang selesai diisi disusun di bawah kerangka bambu dengan tinggi 1 meter dan lebar 1,2 meter. Kemudian panjangnya disesuaikan dengan lahan yang ada juga. Naungan dan pembibitan. Susunlah sungkup plastik dengan rapi dan naungi menggunakan paranet atau dengan sungkup plastik dengan intensitas sinar matahari sekitar 75%. Media tanam dibiarkan selama tanda kurang lebih 2 minggu sampai ditumbuhi rumput yang menandakan bahwa media telah siap untuk ditanami.
Tentunya, bahan yang dipakai harus berupa tanaman sehat dengan cabang sebaiknya tidak terlalu tua dan sudah berkayu, misalnya berasal dari cabang buah. Lakukan proses penyetekan antara jam 11.00 sampai 12.00 dengan pertimbangan waktu tersebut kandungan karbohidratnya paling tinggi dan bisa mempercepat pertumbuhan akar. Dan tunas stek. Tetap biarkan daun menempel pada stek sebanyak 5-10 helai daun utuh. Stek cabang bertapak dapat pula menyertakan 2-3 buku sebagai antisipasi kekeringan. Semakin banyak buku maka akan membentuk perakaran yang lebih banyak, sehingga tanaman lebih tahan terhadap kekeringan. Stek cabang buah produksi diambil dari stek cabang sekunder dan tersier yang dipotong di atas bagian buku yang membengkak. Panjang stek sekitar 20 cm dengan menyertakan daunnya sekitar 15 helai daun yang utuh tanpa dipotong. Stek cabang buah atau produksi kemudian dikerat melingkar di bagian pangkalnya dengan menggunakan pisau atau cutter. Pengeratan melingkar dilakukan di 2-3 tempat, dengan jarak sekitar setengah sentimeter mulai dari pangkal stek. Bibit lada ini disungkup rapat selama 3 bulan, sehingga dalam waktu 4 bulan tanaman sudah siap tanam. Stek yang telah dipersiapkan ditanam dalam polybag. Ketika penyemaian, hanya 1 buku saja yang ditanam di dalam tanah setelah semua stek ditanam. Pemeliharaan bibit lada perdu. Lakukanlah penyiraman sampai jenuh sebelum sungkup ditutup plastik. Persemaian ditutup rapat dengan sungkup plastik selama tanda kurang lebih 3 bulan karena membutuhkan tempat lembab untuk tumbuh. Tepuk-tepuk permukaan plastik setiap pagi agar air yang menempel jatuh ke media tanam sebagai sumber air, sehingga tidak perlu dilakukan penyiraman. Jaga kelembapan di dalam sungkup plastik agar kadarnya sekitar 80-90%, dengan kisaran suhu 27-30 derajat Celcius. Setelah berumur 3 bulan, maka buka sungkup setiap pagi secara berkala selama tanda kurang lebih 1 jam, kemudian ditutup kembali. Setelah berumur 4 bulan bibit siap dipindahkan ke lapang. Bibit lada perdu sudah bisa ditanam di lahan pada umur 4 bulan setelah tanam. Tanaman lada perdu membutuhkan naungan sinar matahari antara 25-50%. Pembukaan sungkup. Kira-kira setelah 3 bulan lamanya bibit lada kita sungkup tibalah saatnya untuk dibuka. Proses pembukaan sungkup ini dilakukan secara bertahap ya. Di mana Anda sebaiknya mulai membuka sungkup setiap pagi selama tanda kurang lebih 1 jam kemudian ditutup kembali. Pada umumnya diperlukan waktu sekitar 1 minggu sejak pembukaan sungkup setiap pagi sampai sungkup dapat dibuka seterusnya. Bibit lada siap tanam. Setelah bibit lada memasuki usia 4 bulan, maka saatnya untuk kita tanam. Untuk lebih mengoptimalkan hasil dari tanaman Anda bisa membuat sistem tumpang sela dengan tanaman lain yang tahunan seperti kelapa, cengkeh, mangga atau sengon. Selain dapat ditanam dengan sistem tanam sela Anda juga bisa tumpang sarikan dengan tanaman semusim seperti jagung atau dengan kacang tanah. Namun jika dibudidayakan dengan sistem monokultur, maka sebaiknya Anda menyiapkan lahan dengan pohon agar tanaman lada perdu tidak terkena sinar matahari langsung, di mana tanaman lada perdu ini membutuhkan naungan antara 25-50%. Kami menyediakan bibitnya. Untuk pemesanan lebih lanjut silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kami. Nantikan video-video kami selanjutnya.